Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Di dalam kesempatan ini kita akan mengulas kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perubahan yang terjadi dalam diri kami, kemudian apa sih kegiatan-kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari ikuti materi kali ini. Pokok bahasan yang akan saya ulas kali ini adalah yang pertama mengenai kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang murid dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru, apa yang terjadi, apa yang perubahan diri dan pemikiran yang saat ini saya alami. Kemudian yang ketiga adalah rekonstruksi cerita kelas yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenai kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun. Definisi menuntun terwakili dengan 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan selayaknya berpihak pada anak. Anak menjadi pusat konsentrasi kita. Apa yang direncanakan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana pencapaian selalu menitik beratkan pada kepentingan anak. Kesimpulan yang ketiga, pendidikan menuntun kodrat anak. Kodrat anak antara lain merdeka dan bermain. Anak-anak menjadi orang yang terbebas dari ketergantungan terhadap orang lain dan bersandar pada kekuatan kodratnya. Selanjutnya, pendidikan seharusnya seperti petani yang menanam, merawat, memupuk, dan menyirami tanamannya, tidak mengubah kodrat anak menjadi tanaman lain, melainkan menumbuhkan jati diri anak sesuai dasar jiwa yang dimilikinya. Yang poin kedua, mengenai refleksi pengetahuan dan pengalaman baru, setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, antara lain tentang menuntun dalam pendidikan. Saya menyadari bahwa pendidikan adalah menuntun anak-anak untuk mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya merefleksikan dengan pengalaman yang ada di sekolah saya. Setelah pandemi, saya merasa ada yang hilang dari anak-anak didik kami, lost learning dan penurunan karakter positif. Ini membuat kami merasa perlu menyuburkan kembali apa yang sudah dibangun selama ini di sekolah kami. Kemudian, tentang keragaman anak, saya menyadari bahwa anak-anak memang kualitas bibitnya terkadang berbeda. Namun, saya sering menganggap anak-anak didik sebagai jenis bibit yang sama. Misal, semua adalah bibit jagung yang sudah semestinya dirawat, disiram, dipupuk dengan cara yang sama. Dengan membaca pemikiran KHD lewat tulisan-tulisan dalam modul 1.1 ini, saya semestinya melihat bahwa anak-anak memiliki dasar jiwanya sendiri. Kemudian, bagaimana tentang koneksi atau keterhubungan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cerita dalam kelas saya? Pertama adalah tentang pohon budaya yang menuntun. Budaya positif di sekolah kami, salah satunya adalah komitmen untuk membangun budaya positif itu. Ini tercermin dalam pohon budaya yang ada di sekolah maupun di kelas-kelas. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadikan pendidikan itu adalah amung atau tuntunan berupa keteladanan, melakukan bersama, dan saling mendukung budaya positif itu. Jadi di sekolah kami terdapat pohon budaya seperti ini. Di dalam cabang-cabangnya terdapat keteladanan, spontanitas, terprogram, dan poin-poin lainnya yang kita sepakati ingin kita bangun bersama dan kita jalani bersama seluruh warga sekolah di SD negeri kami. Kemudian tentang cerita kelas kami, guru teman dan merdeka belajar. Dalam pembelajaran, saya mengupayakan anak-anak dapat merasakan kemerdekaan lahir dan batin. Salah satunya adalah dengan strategi guru teman. Guru teman adalah strategi yang saya gunakan untuk memberi solusi pada kesenjangan antara slow learner dan fast learner. Saya menghadirkan kompetisi sekaligus kolaborasi di kelas.
Bagaimana ya guru teman ini? Anak-anak yang tergolong fast learner menjadi guru bagi temannya yang slow learner. Pemilihan guru teman berdasarkan kompetisi anak-anak dengan ketepatan menuntaskan capaian tertentu. Mereka akan memberikan bimbingan bagi teman-temannya yang masih dalam pengerjaan tugas. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kemerdekaan belajar. Terjadi simbiosis mutualisme antara anak-anak yang slow learner dan fast learner. Di sini, anak-anak yang slow learner tidak merasa terintimidasi karena lingkungannya, teman-temannya akan mendukung untuk pencapaian dirinya dalam capaian tertentu. Selain itu, satu contoh lagi yang kami terapkan juga dalam Merdeka Belajar dan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam memberikan tugas proyek IPA mengenai organ gerak. Kami mempersilahkan anak-anak untuk memilih tugas yang mereka inginkan, antara lain membuat boneka gerak, membuat clipping, video pengamatan, atau membuat komik. Ini memberikan keleluasaan bagi siswa untuk bekerja sesuai potensi yang dimiliki. Nah, dengan guru teman dan Merdeka Belajar ini, anak-anak belajar lebih bersemangat, lebih menyukai pembelajaran, dan merasa tidak tertekan atau merasakan kebebasan dalam belajar, atau kita sebut dengan Merdeka Belajar. Baik, demikian ulasan saya mengenai koneksi antar materi dalam kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.